Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus Masjid Ukhuwah Islamiyah Kampus Universitas Indonesia dan juga yang kami muliakan hadirin para jamaah salat tarawih yang insya Allah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan paling utama tentunya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sampai kepada malam ke-14 Masya Allah. Pada hari ini kita masih sama-sama dikaruniai iman Islam dan juga istiqomah untuk senantiasa menjalankan perintah Allah dan juga menjalankan sholat tarawih. Walaupun safnya semakin hari semakin maju, insya Allah kita yang senantiasa bertahan termasuk orang-orang yang istiqomah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam marilah senantiasa kita curahkan pada suri tauladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang telah mendapatkan syafaat darinya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk mengisi jeda atau istirahat tarawih hadirin jamaah sekalian, izinkan kami menyampaikan kultum, di mana kultum itu istilah dari kuliah 7 menit ya. Karena 7 menit, maka izinkan kami menyampaikan 7 tips untuk kita hidup berbahagia, bermakna ataupun bermanfaat. Karena tentunya kita hidup ingin menjadi manusia yang bahagia tidak hanya di dunia, tapi juga insya Allah juga bahagia di akhirat. Maka kita senantiasa berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan, kebahagiaan tidak hanya di dunia tapi juga sampai kepada akhirat kelak. Walaupun kalau kami lihat wajah-wajah jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah ini insya Allah orang-orang yang bahagia semuanya. Insya Allah ya, terlihat dari pancaran wajahnya, auranya, wajahnya berseri-seri. Jadi kalau di Quran disebut min asari sujud, oleh Nabi disebut min asari sujud, insya Allah inilah bekas-bekas sujud dari Bapak Ibu semua, dari para hadirin semua. Tips yang pertama supaya kita senantiasa bahagia adalah bersyukur. Insya Allah kita semua senantiasa orang-orang yang bersyukur. Cara bersyukur setidaknya kita mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah banyak sekali mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sholat kita pasti mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini sudah berapa rakaat sholat kita laksanakan? Sholat wajib, sholat tarawih, belum sholat sunnah, rawatibnya. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Dan kata Allah, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Bersyukur itu untuk diri kita sendiri. Sudah untuk diri kita sendiri, Allah garansikan akan menambah kenikmatan bagi siapa saja yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Allah janjikan itu. Maka ketika kita semakin banyak bersyukur, semakin banyak kebaikan, semakin banyak kenikmatan, itu membuat diri kita menjadi semakin bahagia insya Allah. Tips yang kedua Bapak Ibu, kalau ada syukur pasti ada sabar. Umat Islam itu senjatanya syukur dan sabar, itu saya rasa sudah cukup sekali. Ketika mendapatkan nikmat kita bersyukur, ketika mendapatkan ujian kita bersabar. Itulah umat Islam, umat Muslim. Jadi 2 senjata itu sebenarnya sudah cukup. Tapi karena momentum ini adalah kultum, maka saya tambah menjadi 7 ya. Sudah 2. Yang ketiga, tips yang ketiga adalah sedekah. Terlebih di bulan Ramadan sekarang ini, Allah janjikan barang siapa yang senantiasa bersedekah, Allah akan lipat gandakan ganjarannya, kenikmatannya, keberkahannya, dan tentu itu akan membuat kita lebih bahagia. Karena sedekah mungkin tidak dinilai dari berapa banyaknya, tapi dinilai dari mana, seberapa kebermanfaatan sedekah yang kita berikan. Saya istilahkan misalkan kita memiliki 2 piring makanan, lalu 1 piringnya kita sedekahkan kepada orang yang
dibanding misalkan yang lainnya. Ada seorang yang memang mungkin kaya raya, jutawan, hartanya triliunan, dia menyumbang 100 juta. Itu bagus juga, tapi dibanding orang tadi yang menyumbang 1 piring makanan, bisa jadi di sisi Allah pahalanya banyak orang yang menyumbang makanan. Kenapa? Karena orang tersebut bisa jadi hartanya hanya 2 piring makanan itu, tapi 1 piringnya ia sumbangkan orang lain, ia sedekahkan, maka itu sudah 50% harta yang dimilikinya ketika itu. Dibanding orang yang mungkin hartanya triliunan, ketika dia menyumbang 100 juta, oke, secara nominal besar, tapi bisa jadi 100 juta itu masih lebih kecil dibanding zakat yang harus dia keluarkan 2,5% dari hartanya. Maka bisa jadi ganjarannya jauh lebih besar orang yang pertama tadi yang menyedekahkan setengah dari makanan yang ia punya ketika hari itu. Tips yang keempat, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah ikhlas. Memang ikhlas itu sangat mudah diucapkan, tapi ketika menjalani perlu kesungguhan dan juga banyak rintangannya. Para ulama mencontohkan ikhlas itu sebagaimana surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi di dalam surah Al-Ikhlas itu sama sekali tidak ada kata-kata ikhlas. Jadi itulah ikhlas. Apa yang sudah kita keluarkan sudah tidak perlu kita ingat-ingat lagi. Jadi di dalam keikhlasan tidak perlu kita ingat-ingat, insya Allah itu yang akan membuat kita bahagia. Itu tips yang keempat, hadirin yang dimuliakan Allah. Lalu yang kelima, tips supaya kita hidup lebih bahagia, diantaranya adalah taubat. Walaupun kita orang yang beriman, kita orang Islam yang beriman, senantiasa menjalankan sholat, kita juga dianjurkan oleh para ulama untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kita membaca istighfar sering-sering, ya, astagfirullahaladzim, itu secara lisan. Dan setidaknya kita dianjurkan pula dalam hidup kita minimal 1 kali kita sudah pernah melaksanakan sholat taubat. Setidaknya kita laksanakan 2 rakaat sholat taubat. Setelah itu kita banyak-banyak berzikir, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada kita dan hati kita menjadi lapang, kita menjadi manusia yang lebih berbahagia, insyaallah. Itu tips yang kelima. Selanjutnya yang keenam, dalam hidup kita dianjurkan pula untuk senantiasa melihat ke bawah. Bukan artian melihat ke bawah senantiasa nunduk, tidak ya Bapak Ibu, nanti bisa nabrak ya, tidak jalan. Artinya melihat orang lain mungkin yang dalam status sosial, dalam hal materi, harta, dalam hal kedudukan, jabatan, ataupun pendidikan di bawah kita. Tapi kita lihat orang tersebut senantiasa bersyukur, senantiasa bahagia, tersenyum, wajahnya berseri-seri. Kok kita yang mungkin berada lebih baik, rezekinya lebih baik, tidak bisa seperti orang tersebut. Maka itu yang harus menjadi motivasi kita untuk senantiasa melihat ke bawah. Dengan begitu kita akan mudah berbahagia, mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada kalanya kita juga harus melihat ke atas. Dimana kapan kita harus melihat ke atas? Ketika kita melihat orang yang mungkin jauh lebih alim, jauh lebih abid daripada kita, yang ibadahnya lebih banyak, sholatnya lebih banyak daripada kita, sedekahnya lebih banyak daripada kita. Kita lihat untuk memotivasi diri kita, juga yang ilmunya lebih banyak, untuk memotivasi diri kita untuk senantiasa belajar, karena belajar wajib selama hayat di kandung badan. Yang terakhir, untuk menemani istirahat para jamaah sekalian, tips yang ke-7 adalah kita sayangi sesama manusia dan juga sesama makhluk hidup yang ada di dunia ini. Karena Allah tasbihkan kita sebagai manusia itu al-khalifatu fil ardh, sebagai pemimpin di bumi ini. Sebagai pemimpin tentu kita harus mengelola bumi ini menjadi lebih baik. Dalam hadis Nabi, tidaklah pohon yang kita tanam sehingga nanti buahnya bisa dimakan oleh binatang-binatang, oleh burung-burung, itu pahalanya senantiasa mengalir pada kita. Maka kita tanam pohon di pekarangan rumah kita, kita mungkin merawat binatang, ikan, burung, tumbuhan, kita rawat dengan penuh kasih sayang. Insya Allah itu semua berzikir kepada Allah menimbulkan kebaikan kepada kita dan membuat hati kita lebih bahagia. Dan semisalnya pohon yang kita tanam ketika kita sudah meninggal, ternyata pohon tersebut bermanfaat bagi dunia ini, bermanfaat bagi sekitar, bagi burung-burung, bagi kuku-kuku. Padahal pohon tersebut yang menumbuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi karena kita yang menanamnya, maka ketika kita meninggal
ganjaran itu masih senantiasa mengalir untuk kita. Masya Allah, luar biasa sekali nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu semua ketika kita bisa senantiasa melaksanakan, mudah-mudahan itu pasti akan membuat hati kita lebih ringan, membuat pikiran kita lebih tenang juga, sehingga kita menjadi manusia yang lebih bahagia dan senantiasa bahagia, senantiasa bermakna, senantiasa bermanfaat hidup kita di dunia ini, dan insya Allah di akhirat kita akan diganjar kebaikan oleh Allah dengan surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas salah-salah kata. Minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.